Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Mustahik, para jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat berpuasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluarga, dan nikmat-nikmat yang lain yang itu apabila dihitung tidak akan bisa. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama seperti yang sering disampaikan oleh para kasih, para ustadz ya, insya Allah apa yang saya sampaikan ini hanya untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan saya secara pribadi diberikan kemampuan, begitu juga panjenengan diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, sudah masyhur, sudah mafhum bahwa salah satu tujuan pokok ending puasa adalah takwa. Oleh karenanya saya ingin menguatkan dari sisi pandangan terkait dengan takwa menurut Al-Quran maupun menurut hadis Rasulullah SAW, bahwa Allah menciptakan alam apapun, kehidupan dan lain sebagainya, itu ternyata berdampingan dan berimbang. Jadi satu ya satu, dua ya dua. Itu kalau ditelaah seperti itu. Ada siang, ada malam, ada utara, ada selatan, dan seterusnya. Demikian juga pengertian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tahu di surat di Al-Quran, ada di surat Al-Imran dan ada di surat Al-Nahl. Itu jelas ada dua aspek yang selama ini banyak orang menerjemahkan bahwa takwa itu diartikan adalah orang-orang yang khusyuk sholatnya, sering iktikaf, keluar masuk masjid, dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita lihat dari dua surat Al-Quran, dan itu adalah jelas kalamullah, itu masih belum cukup. Jadi takwa kepada Allah, makanya di Ramadan ini sendiri itu tidak hanya aspek spiritual hablum minallah, tapi juga ada aspek-aspek yang terkait dengan hablum minan nas. Ini yang harus, yang kadang banyak orang, terutama seperti saya orang awam ini, yang menerjemahkan bahwa takwa kepada Allah itu ya bajunya yang bertakwa, ya kupluknya putih, surbanan. Ternyata tidak itu, keluar masuk masjid. Bulu tangkis saja kalau nilainya, niatnya bagus, itu masuk kategori bertakwa kepada Allah. Kita bisa buktikan dari surat ini. Ya, ini barangkali baru ya, barangkali baru. Seolah-olah kalau bertakwa itu ya semata-mata hanya hablum minallah saja. Para jamaah, salah satunya apa di dalam surat Al-Quran itu? Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah bersegeralah, ini kata perintah ya dalam bahasa itu. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Karena Allah akan menyediakan surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang bagaimana yang dimaksud di dalam firman Allah ini?
Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fisyarra'i wadh-dharra. Ini hanya urusan infak, urusan sedekah. Bahkan disebutkan di dalam kategori yang pertama ini adalah orang yang mau menafkahkan, orang yang mau bersedekah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi jangan nunggu kaya bersedekah. Nah, kalau kita kupas dari sudut makna dan implementasi infak itu murni hablum minan nas. Hubungannya langsung dengan sesama manusia. Makanya mudah-mudahan ASN di Kemenang ini nanti masuk kategori yang disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Tapi indikasinya sudah jelas. Kalau kita semua tidak masuk pada indikasi ini, ya jangan harap-harap. Apa indikasinya? Setiap Jumat ada Jumat barokah. Itu kan infak itu. Yang dipelopori oleh Pak Kiai Idrus. Coba. Setiap Jumat masang ini yang disampaikan oleh Allah sedekah, salah satunya adalah itu. Di samping untuk fuqara wal masakin, dan saya yakin kata Pak Fatfur itu, kalau sudah pagi hari Jumat itu orang-orang beca, berarti memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Insya Allah diterima itu. Amin. Ya. Yang belum urunan ya mulai Jumat. Ya harus itu ya. Yang ngomong bawa-bawa, boleh diceritakan aja ini ya dan lain sebagainya. Ini jelas hablum minan nas. Namanya sedekah, mohon maaf, mohon izin, sama sekali tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Nah, saya menjadi pengawas ini betul-betul di Kemenang ini tempat orang yang sabar. Jadi menahan amarah dengan sabar itu beda Pak Yai Idrus. Saya sudah mencoba untuk mempelajari di kamus ya, kamus bahasa. Jadi menahan amarah itu adalah orang yang tergoda, orang yang tersakiti, orang yang terdolimi, atau orang yang teraniaya. Jadi maunya marah, mestinya marah, tapi dia tahan. Sama dengan kita sedang berpuasa. Ketika kita ada orang yang mentang-mentang atau mengajak berantem dan sebagainya, bagaimana tuntutan agama kita menjawabnya? Melawan atau gengsi rela dilawan dan sebagainya? Jawabannya adalah ini soimun, saya sedang berpuasa. Menahan amarah. Dan kita tidak bisa tidak marah, karena marah adalah sifat manusia. Tidak semua marah jelek. Tidak semua marah jelek. Marah yang bernilai pahala, yang mohon izin, sekali lagi mohon izin, marah yang bernilai pahala itu adalah marahnya pimpinan. Mohon izin ya, saya sudah mohon izin ya. Marahnya pimpinan, karena kalau pimpinan marah itu pasti anak baik kan begitu. Itu namanya amar ma'ruf. Dan itu adalah sebaik-baik manusia, termasuk dari kuntum khairu ummah. Kalau saya menerjemahkan begitu, makanya jangan cemburu, jangan iri kita semua. Besok yang punya kesempatan atau sekarang yang punya kesempatan besar untuk menampung pahala dan untuk berkesempatan masuk surga itu pimpinan dulu. Pimpinan dulu itu logis saja. Kalau saya di guru begini, guru-guru nanti sampai adalah pejuang. Sampai adalah pasti amar ma'ruf, pasti akan mensiarkan agama Allah dalam bidang apapun pelajarannya, pasti masuk surga. Amin semua. Tapi jangan lupa di depan sampai mesti nanti pengawas dulu gitu ya. Kudu kira-kira. Makanya nanti pemimpin dulu. Mudah-mudahan Pak Tadi, kepala-kepala yang lain yang sudah meninggal diterima amalnya di surga Allah SWT. Dan kita pasti ngintil, pasti nyusul gitu ya. Di belakangnya Pak Ulur jangan medali Pak Idrus betul. Jadi wal kadhimil ghaidh, menahan amarah ini sudah luar biasa. Bertakwa.
yang disediakan surga. Ayo, ketika kita semua merasa nggak nyaman dengan A, dengan B, ngempet, menahan diri. Kalau bahasa Indonesia itu menahan diri. Yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas. Kita dipuji nanti setelah Lebaran. Karena tradisi meminta maaf dan memaafkan itu adalah Lebaran. Wal'afina 'anil nas. Maukah kita memaafkan kesalahan orang lain? Ini kalau di nalar-nalar luar biasa panjangnya. Salah satunya adalah kita tidak punya sifat pendendam. Kita tidak punya rasa sakit hati. Jadi harus itu. Ketika kita disakiti hati, ini mohon izin ya, mohon izin. Ini ijazah dari kiai saya dulu ketika saya di pesantren. Rek gitu, karena kiai saya itu orang Jombang. Rek, kau lek dilarang ati wong, ojo nesu, ojo muri-muri, opo maneh bales. Ya nopo ya iki. Ya meneng wis meneng wae trimuane ambek wacakno iki. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Entek ngono. Dowone 40 dino derajatmu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbuh derajatnya, perlu mbuh derajat, posisi dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Itu. Pertanyaannya adalah, sampean wis tahu ngrasakno Pak Soleyan? Alhamdulillah. Makanya orang kadang-kadang kalau mengamalkan itu kepingin dinyek wong, kepingin direndahno wong dan lain sebagainya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketiga aspek ciri-ciri orang yang bertakwa menurut firman Allah ini semuanya adalah aspek hablum minan nas, komunikasi dengan sesama manusia. Jadi tolak ukurnya menurut ini, menurut surat An-Nahl ini adalah hablum minan nas. Tolak ukurnya sama sekali tidak seperti yang ada di surat Ali Imran ayat 16-17. Di surat Ali Imran ayat 16-17 itu ada 8. Nah, jadi 8 itu dipilah-pilah mulai dari iman. Iman saja, kalau kita mohon izin ya, kalau berbicara iman luar biasa, nggak akan bisa 1, 2, 3 jam nggak akan selesai. Berbicara iman saja itu tidak cukup ketika tidak bareng dengan Islam. Makanya 3 aspek di dalam kehidupan kita di dunia ini dan nanti juga di akhirat itu 3 pilar ini tidak bisa dipisah. Iman, Islam, dan ihsan. Iman saja tanpa Islam tidak ada jaminan akan masuk kategori orang yang bertakwa dan disediakan surga oleh Allah. Islam saja tanpa 2 ini, iman dan ihsan, juga tidak ada jaminan untuk masuk surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ihsan. Tetapi yang agak menggelitik menurut saya, bahwa ihsan ini, ihsan itu artinya kan berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain. Kalau kita melihat cerita dalam sebuah kitab yang menceritakan bahwa ada seorang, mohon maaf ya, ada seorang pelacur yang berjalan di padang pasir kemudian kehausan, dia akan mengambil air di sumur kemudian akan diteguk, datanglah seekor anjing, begitu ya Gus ya, yang sedang melet-melet seperti orang selesai bulu tangkis karena haus. Mari nyemes dulu ya dan sebagainya. Akhirnya air ini tidak jadi diminum sendiri tapi diberikan anjing ini. Apa jaminannya Allah kepada seorang pelacur ini? Surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya Pak Guru lewat nangkanya ini Allah waktu bulu tangkis sampai tawani mungkin aja diubi. Nah ini selingan. Jadi subhanallah, ini adalah hablum minan nas itu ya. Hanya hubungan dengan manusia. Makanya warga besar Kemenang ini, kalau nanti warganya sedikit yang masuk surga, kita bisa demo kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya demo bagaimana ya Pak? Artinya apa? Insya Allah. Karena setiap hari di bulan Ramadan khususnya
kita sholat dulu berjamaah, kita mendengarkan tausiah. Apakah tausiah itu pernah disampaikan atau tidak? Niat saja itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman saja tidak cukup, harus diimplementasikan dalam Islam. Kalau iman itu adalah sirron yang ada di dalam hati, cukup dengan dibatin. Iman kepada Allah yang 6 itu Rasul, kitab, ayat dan lain sebagainya, cukup sekali diucapkan di dalam hati. Tapi ketika kita berbicara Islam, tidak bisa di dalam hati. Semua yang 5 ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, adalah harus dipraktekkan dan diucapkan. Walaupun yang nomor 1 dengan nomor 5 itu dipraktekkan seumur hidup sekali, setidak-tidaknya 2 kali syahadat itu dibaca. Yang pertama, yang kedua kapan, Gus? Ini Pak Penyemri. Nah, ketika menikah. Nah, kalau panjenengan menikah 3 kali berarti baca syahadat 3 kali. Ya. Jadi syahadat itu dibaca, nggak boleh dibatin, itu nggak boleh. Saksi di hatinya nggak boleh, harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Demikian juga sholat. Makanya dalam perkembangan Islam atau dalam perkembangan pemahaman di Indonesia itu ada yang namanya aliran kebatinan. Itu jelas walaupun KTP-nya Islam, jelas melanggar dari syariat Islam. Walaupun itu diakui oleh negara itu, tetapi jelas. Karena sholat itu ya seperti sholatnya Rasulullah. Insya Allah sholatnya Rasulullah yang valid ya, kalau menurut mungkin yang valid yang mendekati sempurna itu adalah sholatnya orang Indonesia. Sholatnya orang lain ya nggak ngerti. Yang jelas ketika panjenengan semua pernah ke Arab Saudi kan macam-macam bayi terus ya, macam-macam. Wadam kayaknya kalau HP mau dibuka di lebok maneh. Kalau orang Indonesia itu tertib, Pak Imam Syafi'i itu tertib sekali. Nah, jadi sujudnya tangannya ya gak kambar, sikile ya ora kambar. Kan orang sekarang sing ambo-ambo itu ya, kadang kudu nyentuh. Saya dapat cerita dari Kiai Mustafa Bisri itu. Waktu sholat di Jawa Tengah itu beliau cerita, kakinya itu dirapatkan, disenggol sama teman saya di jalan sampingnya itu. Akhirnya setelah sholat ditegur, sholat kakinya harus rapat, menyentuh dengan yang lain. Loh, kenapa kalau nggak menyentuh? Misalnya kaki saya sakit gatal, misalnya biar nggak nular. Wah, ini nanti ditempati setan. Jawabannya Kiai, ya nggak apa-apa, setannya biar ikut sholat. Itu jawabannya Kiai. Ya, artinya itu, ya Islam itu kan fleksibel gitu ya. Tidak bisa berdiri saja boleh duduk, apalagi tidak bisa duduk juga boleh. Nah, apalagi dalam hal tertentu. Jadi Islam itu seperti itu. Makanya kalau ada umat Islam, banyak umat Islam yang mengatakan iman kepada Allah, tapi belum sholat. Ada benda ini banyak. Demikian juga zakat tidak bisa dirahasiakan, harus ditargetkan. Yang bisa dirahasiakan itu hanya sodakoh. Sodakoh diibaratkan seperti orang meludah kan begitu. Kalau orang sufi itu. Tapi kalau zakat, ya zakat nafsu harus diniati diserahkan kepada siapa. Itu dengan niat menurut Imam Syafi'i itu. Kemudian demikian juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan memang untuk Allah, sumuli anak jazini. Tapi juga tidak bisa, tidak dirahasiakan, tidak bisa. Karena puasa bulan Ramadan itu hanya ada waktu bulan Ramadan. Yang tidak bisa yang bisa dirahasiakan itu kan hanya yang tahu siapa yang puasa adalah diri kita dengan Allah. Makanya dulu ketika kita masih kecil, jumbritan begitu, delik de pawon guys. Delik de pawon karena orang desa langsung delik blek mobil. Habis dari mana? Nah, itu dulu masa kita kecil. Nah, oleh karenanya demikian juga haji. Haji tidak bisa dirahasiakan. Ada tata keramanya orang haji itu. Jadi orang haji itu kan harus pamit kepada tetangga, harus minta doa, minta maaf atas segala kehilapan, kesalahan, kemudian minta doa. Makanya tradisi orang Indonesia itu bukan tidak berdasar. Ketika ada orang mau haji,
Ketika orang mau haji itu tidak bisa datang ke rumah masing-masing, diundang. Nah, kita pamitan. Yang pertama adalah minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang kedua adalah minta doa. Yang ketiga adalah titip keluarga yang ditinggalkan. Ketika nanti datang, kan dibalik. Nah, kita semuanya datang, kita minta doa. Ketika kita mau berangkat, yang mendoakan kita. Ketika datang, yang mendoakan adalah yang baru. Tidak bisa dirahasiakan. Walaupun ada saja orang yang, tapi mau dirahasiakan bagaimana? Wong daftarnya di sini juga tidak bisa dirahasiakan. Kemudian juga melakukan manasik. Jemaah yang dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita di akhir Ramadan nanti ada peningkatan dan perubahan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, baik dari aspek hablum minallah maupun hablum minan nas, apalagi juga termasuk hablum minal khaliqi, hubungan dengan sesama makhluk Allah yang lain. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili Bapak Kasih Penmah, Bapak Muhammad Arifin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.